Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve, salam kebajikan. Salam sehat. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, yang terhormat para kepala bidang, para kepala seksi, serta seluruh staf Dinas Kesehatan Provinsi NTT yang saya hormati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan kasus penyakit menular, yakni kasus diare. Nah, adapun kasus atau laporan kasus yang saya dapatkan ini berasal dari 12 puskesmas yang ada di Kabupaten Rotendao. Nah, kasus diare tahun 2020 ini ada sebanyak 120 kasus. Nah, 120 kasus ini digolongkan, dikategorikan ada 3 jenis umur, yakni yang pertama di bawah 1 tahun itu ada terdapat 20 kasus, kemudian umur 1 sampai 4 tahun ada 50 kasus, di atas 5 tahun ada terdapat 50 kasus, sehingga total seluruh kasus diare di tahun 2020 di Kabupaten Rotendao yakni sebanyak 120 kasus. Nah, beberapa faktor penyebab tingginya kasus diare yang terjadi ini adalah yang pertama, akses jamban di Rotendao atau akses masyarakat terhadap jamban di Kabupaten Rotendao itu belum mencapai 100%. Masih ada masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan sehingga memicu terjadinya kasus diare. Jamban di Kabupaten Rotendao ini masih 88,12%. Nah, kegiatan-kegiatan upaya pencegahan yang dilakukan itu sudah dilakukan oleh tenaga-tenaga di puskesmas, dalam hal ini tenaga sanitarian bersama dengan lintas program dan juga lintas sektor terkait. Nah, kegiatan yang menunjang tinggi rendahnya kasus diare ini contohnya ada program STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, di dalam program STBM ini sendiri ada beberapa kegiatan seperti yang pertama itu ada rapat koordinasi dengan lintas sektor terkait STBM. Kemudian ada kegiatan pemicuan STBM. Kemudian ada juga kegiatan monitoring pasca pemicuan. Nah, kemudian ada lagi kegiatan verifikasi desa SBS, dan juga ada kegiatan deklarasi stop BABS atau stop buang air besar sembarangan. Nah, untuk Kabupaten Rotendao sendiri kami masih berupaya dan bekerja untuk mencapai pilar yang pertama, sehingga sampai dengan tahun 2020 ini di Rotendao ada 112 desa, dan yang sudah mendeklarasikan sebagai desa ODF atau Open Defecation Free ini baru sebanyak 31 desa saja, sehingga dikatakan bahwa akses jamban ini juga memicu kejadian atau kasus diare. Kemudian faktor penyebab yang kedua tingginya kasus diare ini yakni akses masyarakat terhadap air minum layak. Nah, ini juga belum mencapai 100%, masih 71,31%. Nah, untuk akses air minum yang layak ini sangat erat kaitannya dengan tingkat risiko pencemaran. Apakah sarana air bersih yang dipakai itu secara fisik memenuhi syarat atau tidak. Kemudian yang berikutnya lagi ada faktor jarak masyarakat untuk sampai ke sumber air. Dan yang ketiga adalah waktu yang ditempuh, waktu yang dipakai untuk sampai ke sumber air tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan sebagai upaya pencegahan atau penanggulangan terhadap kasus diare sudah dilakukan di dalam kegiatan upaya untuk akses air minum layak ini, yakni kegiatan IKL atau Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap Sarana Air Bersih.
untuk mengetahui seberapa parah tingkat risiko pencemaran secara fisik. Nah, kemudian juga dilakukan intervensi terhadap penanggung jawab atau pemilik dari sarana air bersih seperti sumur gali dan juga mata air. Nah, intervensi ini juga berkaitan erat sekali dengan konstruksi dari sumur gali atau mata air atau sarana air bersih yang ada di sana terhadap pencemaran juga, sehingga konstruksi ini juga memungkinkan adanya pencemaran terhadap air bersih tersebut. Nah, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Rotendao ini menggunakan sarana sumur gali dan juga mata air sebagai sumber air minum mereka. Nah, kemudian ada lagi kegiatan yang menunjang tinggi rendahnya kasus diare ini adalah kegiatan kaporisasi atau desinfeksi terhadap air bersih. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di puskesmas. Namun kembali lagi kami menghadapi beberapa kendala, beberapa hambatan juga. Nah, kemudian faktor yang berikut untuk tinggi rendahnya kasus diare ini adalah rumah tangga ber-PHBS. Nah, rumah tangga ber-PHBS di sini untuk Rotendao itu belum mencapai 100%, masih 54% saja. Nah, di dalam rumah tangga ber-PHBS itu terdapat 10 indikator seperti yang kita ketahui bersama. Nah, di dalam 10 indikator ini juga memuat dan sangat erat kaitannya dengan kasus diare, seperti cuci tangan pakai sabun. Untuk wilayah perkotaan, untuk cuci tangan pakai sabun sejak pandemi COVID ini juga sangat bagus. Ada sisi positif yang didapatkan, artinya masyarakat itu jadinya mau dan menjadi tahu untuk melaksanakan cuci tangan pakai sabun. Tapi beda dengan masyarakat yang ada di pedesaan seperti di Rotendao, beberapa kecamatan yang ada beberapa desa itu hanya di awal pandemi saja mereka semangat untuk melakukan cuci tangan, sehingga ada sarana-sarana yang dipakai untuk cuci tangan. Tapi seiring berjalannya waktu sarana-sarana tersebut sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan PHBS, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini juga sudah menunjang untuk penanggulangan atau pencegahan terhadap kasus diare. Nah, kegiatan-kegiatan ini juga sudah dilakukan oleh petugas Promkes. Nah, ini masih erat kaitannya dengan kegiatan atau program yang dikelola oleh tenaga Promkes, ya. Ini kegiatan sosialisasi atau penyampaian informasi kepada masyarakat maupun di institusi pendidikan tentang pentingnya penerapan PHBS itu sendiri. Namun kegiatan-kegiatan sosialisasi ini tidak dilakukan secara berkala. Seperti yang kita tahu bahwa untuk merubah perilaku dari masyarakat ini tidak hanya dilakukan sekali atau 2 kali saja. Jadi tapi dilakukan secara berkala sehingga masyarakat benar-benar terpapar dengan informasi, sehingga mereka menyadari akan pentingnya penerapan PHBS. Nah, kami menyadari bahwa memang kegiatan-kegiatan sebagai penunjang tinggi rendahnya kasus diare ini memang dilakukan oleh teman-teman yang ada di puskesmas. Namun kami menyadari bahwa kami juga mengalami keterbatasan, mengalami hambatan, di mana beberapa hambatan atau kendala ini, yang pertama minimnya SDM yang ada di Rotendao atau yang ada di 12 puskesmas yang ada. Nah, tenaga-tenaga kesehatan yang ada di puskesmas itu memang sangat-sangat terbatas, sehingga kegiatan yang mereka jalankan pun tidak dijalankan secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang memuaskan pula. Nah, contoh tenaga Promkes. Ada beberapa puskesmas yang ada di Rotendao tidak terdapat tenaga Promkes. Karena yang kita tahu bahwa tenaga Promkes ini adalah tenaga penggerak atau tenaga promotor yang harus ada di setiap puskesmas. Kemudian tenaga Promkes yang ada ini juga
tidak melakukan kegiatan atau tidak mengkoordinir program Promkes secara baik karena pengelolanya ini merangkap tugas dengan tupoksi yang lain. Artinya contoh tenaga sanitarian diharuskan untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang ada di Promkes, sehingga mereka juga tidak fokus untuk menjalankan program yang ada yang harus mereka jalankan. Nah, kemudian ada juga tenaga Promkes, tapi sering dilakukan atau sering terjadi mutasi, sering terjadi pergantian pengelola karena adanya mutasi ke puskesmas yang lain, sehingga otomatis harus ada tenaga pengelola baru. Nah, tenaga pengelola baru Promkes ini juga harus membutuhkan waktu untuk beradaptasi terhadap tupoksi dari Promkes. Tupoksi dari pengelola Promkes itu seperti apa, kemudian harus beradaptasi lagi dengan sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh tenaga Promkes. Nah, ini juga berdampak pada kegiatan yang seharusnya dijalankan setiap bulan itu secara baik, secara efektif, namun tidak bisa. Ini karena kendala tenaga tersebut. Nah, sehingga kegiatan yang mereka jalankan pun seperti yang saya katakan di awal tadi, mereka menjalankannya tidak maksimal. Kemudian tenaga yang berikutnya lagi, tenaga yang terbatas itu salah satunya tenaga sanitarian. Nah, tenaga sanitarian ini juga ada beberapa puskesmas yang tidak memiliki tenaga sanitarian. Nah, kalaupun ada, tenaga sanitarian tersebut berstatus tenaga kontrak daerah atau tenaga kontrak BOK yang dibiayai oleh BOK puskesmas. Nah, mirisnya lagi, ada tenaga sanitarian namun statusnya itu sebagai tenaga sukarela. Nah, ini juga berdampak pada kegiatan yang harus mereka lakukan atau mereka jalankan di puskesmas. Nah, sehingga untuk mereka berusaha agar kasus diare tidak meningkat, atau upaya-upaya promotif kemudian preventif untuk pencegahan penyakit yang sangat sekali erat kaitannya dengan faktor perilaku serta lingkungan atau sanitasi masyarakat seperti kasus diare ini. Kemudian hambatan atau kendala kami yang kedua, yakni kemampuan serta keterampilan dari nakes itu sendiri yang ada di puskesmas. Nah, kita ketahui bahwa sejak pandemi COVID-19 di tahun 2019 itu sudah tidak ada lagi pelatihan ataupun pertemuan-pertemuan untuk peningkatan kemampuan petugas dalam menjalankan kegiatan mereka di puskesmas. Kemudian tidak ada lagi orientasi. Nah, kita ketahui bahwa orientasi ini sangat diperlukan untuk para petugas yang ada di puskesmas. Nah, kalaupun ada pelatihan atau pertemuan orientasi ini memang dilakukan, tapi dilakukan secara virtual atau secara daring, sehingga petugas-petugas ini tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut secara baik, secara serius, karena ada berbagai kendala seperti kegiatan yang harus mereka jalankan, kemudian kegiatan yang harus mereka jalankan di waktu yang bersamaan dengan pertemuan atau kegiatan virtual tersebut. Nah, kemudian kendala yang berikut mungkin kami sebagai petugas dinas di Kabupaten Retendang sebagai pengelola program di kabupaten ini mungkin jarang kami melakukan monitoring atau kegiatan monitoring dan evaluasi kami ini tidak kami lakukan secara berkala, secara terpadu. Terkadang kami oleh karena berbagai kesibukan, berbagai keterbatasan kami, sehingga kami tidak melakukan yang namanya monitoring evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di puskesmas maupun terhadap tenaga tersebut, untuk mengetahui sejauh mana kegiatan mereka, sejauh mana pelaporan dan apa yang mereka kerjakan di puskesmas, kemudian pencapaian ataupun target yang mereka dapatkan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya dengan hormat saya mengharapkan adanya dukungan dan bantuan serta ide-ide dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, bagaimana kiat
bagaimana strategi dan upaya yang harus kami Kabupaten Rotendao lakukan atau upayakan untuk bisa mengatasi masalah-masalah atau hambatan yang kami hadapi sekarang, sehingga tidak lagi terjadi kasus penyakit menular lainnya di Kabupaten Rotendao, ataupun tidak terjadi lagi kasus diare sehingga tidak lagi meninggal yang nantinya akan menjadi KLB atau di KLB di Rotendao ini. Nah, oleh karena itu sangat besar harapan saya untuk ketika saya pulang kembali ke Dinas Kabupaten Rotendao, saya membawa banyak ilmu, membawa banyak masukan, membawa banyak ide-ide dan juga saran serta masukan. Nah, itu yang saya harapkan sekali dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan juga para staf yang ada di sini, sehingga saya pulang saya membawa satu perubahan baru dan juga saya bisa menjalankan ini dan menyampaikan ini kepada teman-teman yang ada di 12 puskesmas yang ada. Nah, oleh karena itu sekian penyampaian informasi, penyampaian presentasi dari saya terkait kasus diare ini. Mohon maaf jika di dalam penyampaian saya ini ada salah bahasa atau menyinggung perasaan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Saya mohon dimaafkan dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.